Politik, satu kata yang sangat melekat dalam lingkungan hidup manusia. Sadar atau tidak sadar, politik ikut mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak peduli kita ikut mempengaruhi proses politik itu atau tidak. Paham klasik mengatakan bahwa politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Itu artinya politik hadir untuk mensejahterakan kehidupan di suatu negara. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan distribusi atau alokasi. Tak hanya negara dan pemerintah yang harus bekerja sama dalam politik, namun masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam partisipasi politik ini. Ditambah dengan negara Indonesia yang menggunakan sistem politik yang kedaulatannya ada di tangan rakyat dengan sistem pemerintah yang presidensil. Itu sebabnya di Indonesia, presiden sebagai kepala pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan. Begitupun sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Di Indonesia sendiri, partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2020 mencapai 76,09%. Jumlah ini bisa dikatakan cukup banyak, apalagi jika dilihat pada tahun 2020 adalah masa pandemi. Dapat diartikan bahwa sudah banyak masyarakat Indonesia yang mau berpartisipasi dalam politik. Namun, saya yakin hal ini dapat ditingkatkan lagi. Huntington dan Nelson menjelaskan partisipasi politik terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah kegiatan pemilihan yang mencakup bukan hanya suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye bekerja dalam suatu pemilihan dan mencari dukungan bagi calon atau setiap tindakannya mempengaruhi hasil proses pemilihan. Yang kedua adalah lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah orang tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan organisasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya dalam kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam. Yang keempat adalah mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang saja. Yang terakhir, tindakan kekerasan juga dapat dikatakan sebagai salah satu partisipasi politik, di mana bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Jika dilihat dari bentuk partisipasi politik, itu semua masyarakat Indonesia masih kurang berperan dalam politik. Partisipasi politik ini bukan hanya untuk orang tua saja, namun anak muda juga diperlukan dalam hal ini. Karena jumlah generasi milenial dan generasi Z mendominasi di Indonesia dan diperkirakan generasi Z akan menjadi pemilih terbesar saat 2024 pemilu presiden nanti. Bisa dipahami bahwa para kaum muda atau generasi Z ini melihat politik adalah suatu hal yang kotor dan mereka tidak mau ikut mencampuri urusan kotor ini. Kegiatan partisipasi politik juga bisa dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum,
mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik juga ikut berperan, yaitu untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. 2024 adalah tahun penentuan untuk pemimpin baru, di mana semua masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas sudah bisa memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Mari kita jadikan itu sebagai kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam politik agar menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Kita sebagai rakyat tentu saja harus menjadi rakyat yang baik dan memilih pemimpin yang baik pula. Tak hanya itu, yang menjadi pejabat pemerintahan juga harus amanah terhadap jabatan yang dipegangnya. Dan yang nantinya akan menjadi pemimpin tentu saja harus menjadi pemimpin yang baik dan adil, berkomitmen terhadap jabatannya serta amanah dengan wewenang yang dimilikinya.